Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sylvia Ramadhani dari kelas 10 ADP 5. Di sini saya akan membahas kembali materi tentang kearsipan. Pengertian arsip adalah organisasi atau kearsipan adalah perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan menghasilkan data atau dokumen yang berisi informasi rekaman data. Merupakan informasi dari kegiatan yang disebut dengan arsip. Fungsi arsip ada 4 dalam kearsipan, yaitu 1. Sebagai alat penyimpanan warkat, 2. Sebagai alat bantuan perpustakaan, 3. Penyimpanan warkat, keputusan sudah diambil atau dasar dalam pengambilan atau juga penelitian keputusan organisasi ataupun perusahaan. 4. Sebagai penyimpanan warkat secara teratur dan tetap demi kepentingan mengenai kemajuan perusahaan. Tujuan arsip adalah untuk melindungi dan menjamin bahan pertanggungjawab tentang seluruh kegiatan organisasi perusahaan. Merupakan tujuan umum adanya arsip. Selain itu, adanya arsip juga dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan pemimpinan organisasi atau perusahaan. Penggolongan arsip ada 5. Pertama, berdasarkan keasliannya. Berdasarkan keasliannya ada 3. 1. Arsip asli, yakni dokumen pertama yang dikerjakan dan dicetak dari mesin ketik. 2. Arsip tembusan, yakni dokumen kedua atau seterusnya di nama pembuatannya bersamaan dengan dokumen asli. 3. Arsip salinan, yakni dokumen di mana proses pembuatannya tidak bersamaan dengan dokumen asli, akan tetapi saling berkaitan dengan dokumen asli. Kedua, berdasarkan kepentingan. Arsip 1 berdasarkan arsip yang tidak penting, dokumen yang di dalamnya hanya berisikan pemberitahuan informasi tertentu, disebut dengan aset tidak penting. Contohnya ucapan terima kasih, undangan, memo yang biasanya diberi huruf T. 2. Arsip biasa, sebuah dokumen mempunyai nilai guna saat ini dan masih diperlukan pada waktu dalam jangka 1-5 tahun. Contohnya itu surat pesanan, surat pengaduan, surat peringatan yang diberi tanda huruf B. 3. Arti penting, yaitu dokumen nilai guna berhubungan dengan masa lampau dan masa yang akan datang. Contoh surat keputusan daftar riwayat hidup anggota pegawai, naskah laporan, dan diberi tanda huruf P. 4. Arsip sangat penting, yaitu dokumen dipakai sebagai pengingat jangka waktu tidak terbatas atau abadi. Contoh akte sertifikat piagam penghargaan yang diberi tanda F. Ketiga, berdasarkan fungsi arsip terbagi 2, yaitu arsip dinamis dan statis. 1. Arsip dinamis, yaitu guna dokumen secara langsung dan seluruh rangkaian kegiatan perusahaan biasanya digunakan arsip. Tertentunya arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Arsip aktif adalah digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan. Contohnya SIM. 2. Arsip semi aktif digunakan oleh perusahaan dengan frekuensi penggunaannya agak inaktif, tidak dipergunakan secara terus-menerus atau jarang. Arsip statis adalah dokumen di mana tidak digunakan secara langsung untuk perusahaan, yaitu bersifat tarif nilai abadi, memiliki nilai sejarah dan telah diverifikasi secara langsung. Contohnya dari arsip statis yakni teks proklamasi. 4. Berdasarkan subjek atau isi, maka jenis sesuai dengan bidang perusahaan tersebut seperti 1. Arsip keuangan, kepegawaian, pemasaran, penjualan, pembelian, produksi. 5. Berdasarkan sifat arsip, yaitu memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Arsip di mana dalam pengelola dan pengurlakunya berlaku tertentu tetap terrahasia. 2. Arsip terbuka, yaitu arsip dalam pengelola dan pelakunya tidak berlaku tertentu kerahasiaannya dan boleh diketahui oleh orang lain. Arsip terbuka menjadi 3,
yaitu arsip sentral atau pusat. Adalah arsip yang disimpan di suatu pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya. 2. Arsip pemerintah mengandung nilai khusus disimpan khusus di Jakarta pada arsip nasional disingkat ANRI. 3. Arsip unit yaitu arsip yang disimpan di setiap bagian unit dalam suatu organisasi atau disebut juga arsip mikro. Oke, sekian dari materi yang saya bahas. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.